Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara bisa perhatikan kondisi sawah kita saat ini selain kering sudah mulai retak, kemudian juga gulmanya masih banyak. Karena tidak bisa kita kendalikan saat ini mengingat tidak ada air, untuk penyemprotan menggunakan herbisida juga tidak bisa, pencabutan secara manual juga mengalami sedikit kesulitan. Maka ini belum kita kendalikan dan kita tunggu ada hujan terlebih dahulu. Nah, namun sedulurku sederalun, pada kesempatan kali ini yang ingin kita bahas bukan tentang pengendalian si gulma ini, melainkan apa saja dampak negatif atau dampak-dampak yang diberikan dari gulma ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita, tak terkecuali tanaman padi. Dan mari sama-sama kita ikuti sampai selesai. Baik sedulurku dan saudaraun dimanapun berada, apapun kegiatannya semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di channel kami, jika Anda berkenan ya boleh mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, juga bagikan video ini jika memang bermanfaat, dan terima kasih sebelumnya. Nah sedulurku saudaraun, pertama sekali kita ketahui bahwa dengan semakin banyaknya gulma pada suatu jenis tanaman, apakah itu padi ataupun tanaman lainnya, ini jelas dapat menyebabkan persaingan di antara tanaman budidaya kita dengan gulma atau rumput yang tumbuh secara liar. Nah seperti ini, mari kita lihat lebih dekat. Nah kehadiran gulma seperti ini tentunya dapat menyebabkan beberapa persaingan di antara tanaman budidaya kita, tanaman padi, dan juga si gulma ini. Pertama sekali yang menjadi rebutannya adalah tentunya nutrisi yang tersedia di tanah. Apakah nutrisi yang tersedia itu adalah nutrisi dari alam, artinya unsur hara organik yang secara langsung tersedia oleh tanah, ataupun nutrisi tambahan berupa pupuk yang kita berikan. Maka pada saat kita melakukan pemberian pupuk tersebut, tentunya gulma-gulma ini akan saling berebut dengan tanaman budidaya kita. Kemudian begitu juga untuk sirkulasi udaranya. Nah seperti ini terlihat jelas, ini ruangan udara untuk tanaman budidaya kita menjadi lebih sempit, sehingga dari kedua perebutan tersebut, perebutan nutrisi dan juga perebutan ruang sirkulasi udara, ini dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman budidaya kita menjadi tidak baik, menjadi tidak normal. Dan untuk tanaman padi seperti ini akan berefek langsung pada peranakannya. Nah seperti ini terlihat jelas bahwa peranakan tanaman padi kita ini sangat-sangat terganggu, padahal di pertumbuhan awal kemarin ini sudah cukup baik sekali. Nah kemudian untuk gulma ini kita sampaikan kembali bahwa sebenarnya dia ini sudah kita tangani menggunakan herbisidanya dengan perlakuan yang cukup spesial. Namun karena setelah kita lakukan penyemprotan herbisidanya, kemudian turunlah hujan deras dan sempat tergenang selama 2 hari, si gulma-gulma ini bukannya mati, malah tumbuh menjadi lebih hijau seperti ini. Kemudian sedulurku, kehadiran gulma yang cukup banyak seperti ini juga dapat menyebabkan terjadinya pola perubahan serangan hama dan penyakit yang luar biasa. Kenapa? Karena gulma-gulma ini akan menjadi inang, tempat bersarang, tempat berkembang biaknya hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman budidaya kita. Sehingga ini jelas terlihat bahwa setelah tanaman padi ini terserang gulma yang cukup luar biasa seperti ini, maka kembali dilanjutkan dengan serangan hama ulat seperti ini. Nah ini hama ulat seperti ini terjadi dalam beberapa hari saja dan dengan intensitas yang sangat-sangat berbahaya sekali. Dan jika pengendalian ulat ini kemudian berhasil kita kerjakan, untuk tanaman padi kita terlihat bersih. Namun jika si gulmanya ini tidak bisa kita tangani dengan cukup baik, maka dimungkinkan bahwa
pola serangan ulat ini akan kembali pada perputaran yang kedua, dan itu akan sangat-sangat menyulitkan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka sudah tentunya untuk dampak lain atau yang ketiganya daripada gangguan gulma seperti ini jelas dapat menyebabkan penurunan kualitas panen dari tanaman budidaya kita. Nah, kualitas panen itu bukan hanya dapat dilihat dari seberapa banyak bulir padi yang bisa kita panen, tetapi juga nanti bulir-bulirnya menjadi tidak sehat. Nah, sementara untuk seberapa banyak atau kualitasnya ini kan sudah jelas, resikonya sudah jelas, dampaknya seperti kita sampaikan tadi. Ketika gulmanya cukup banyak seperti ini, otomatis peranakannya ini kan menjadi berkurang menjadi sedikit, dan dari jumlah anakan tanaman padi yang sedikit ini, maka nanti malai yang keluar juga sedikit, bulirnya juga sedikit, maka otomatis itu dapat menurunkan kuantitas panen dari tanaman padi kita. Nah, begitu juga nanti bulir-bulir yang akan keluar atau malai yang akan keluar di sini, jika masih dengan kondisi gulma yang seperti ini, maka malainya menjadi malai yang tidak sehat, bulirnya juga akan menjadi terganggu. Karena kenapa? Batang utama dari tanaman padi kita ini terjadi penghambatan pertumbuhan, mengalami kekerdilan yang seperti ini. Otomatis nanti malai dan bulir yang dihasilkan juga tidak berkualitas. Nah, setelah bulir itu nanti ada atau malai itu keluar, tentunya serangan-serangan penyakit seperti ini juga masih menjadi ancaman yang luar biasa jika si gulma-gulma ini tidak kita bereskan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, sedulurku, saudara alun, kehadiran gulma seperti ini jelas dapat menyebabkan pembengkakan pada modal usaha kita. Ini kami perkirakan akan menambah biaya untuk pembersihannya dengan nominal yang cukup luar biasa sekali. Kenapa? Karena untuk gulma ini terpaksa wajib kita lakukan pencabutan secara manual saja, dan kita tunggu ada hujan terlebih dahulu. Karena jika dilakukan pengendalian ini menggunakan herbisidanya, karena usia tanaman padi kita ini sudah 30 HST, dikhawatirkan akan ada dampak-dampak negatif lain untuk tanaman padi ini. Maka sebaiknya penggunaan herbisida untuk pengendalian gulma pada tanaman padi yang sudah berusia seperti ini sebaiknya dihindari saja. Dan ya, sekalipun berat, sekalipun mahal, terpaksa gulma-gulma ini kita tangani, kita cabut secara manual saja. Biaya pencabutan di sini pun tergolong cukup mahal, dan dengan proses pencabutan yang mungkin ini agak sedikit lebih sulit, tentunya dapat menguras biaya kita dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, tidak masalah, yang penting nanti tanaman budidaya atau padi kita ini bisa sedikit memberikan penampilan yang cukup luar biasa, cukup menggiurkan. Nah, sekalipun di kondisi sawah tak ada hujan seperti ini, tidak boleh berpasrah begitu aja. Kita wajib bersaing, kita wajib menjadi kompetitor yang luar biasa dengan teman-teman petani kita yang non tada hujan. Nah, mungkin itu saja sedulurku, saudara alun, yang dapat kami uraikan mengenai dampak atau pengaruh daripada kehadiran gulma pada tanaman budidaya, dan dalam hal ini adalah tanaman padi. Jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan, ya boleh ditambahkan, boleh dikomentari, serta jangan lupa di subscribe jika Anda berkenan. Dan baik, kita jumpa lagi pada video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kami cabut diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.